Fungsi if adalah fungsi untuk membandingkan sebuah sel memenuhi kriteria atau tidak. Sebagai contoh di sini, ini A1 lebih kecil dari 5. Enter. Maka dia true atau benar. Nah, seandainya lebih besar berarti false atau salah. Seandainya ini saya ganti dengan fungsi if, maka caranya if jika sel A1 lebih kecil dari 5, maka misalnya kecil, apit dengan tanda petik, lainnya besar, petik kurung tutup. Nah, maka dia kecil, 5 termasuk besar karena syaratnya adalah lebih kecil dari 5. Agar 5 memenuhi kriteria, maka di sini lebih kecil atau sama dengan 5. Nah, ini. Sekarang 5 jadi kecil. Fungsi if juga bisa lebih dari 1. Misalnya di sini ada 3 kriteria. Lebih kecil dari 5 itu kecil, 5 sampai 8 itu sedang, dan lebih besar dari 8 itu besar. Nah, maka jika dituangkan dalam fungsi if, jika ini lebih kecil dari 5, maka kecil, apit tanda petik, kecil. Nah, di sini kita tuliskan jika lagi, if, inilah if yang bertumpuk. Jika ini A1 lebih kecil atau sama dengan 8, maka sedang, lainnya besar misalnya. Kurung tutup sebanyak kurung buka. Enter. Nah, maka jika di copy ke bawah, nah ini 5 sampai 8 sedang. Sedangkan 9, 10 adalah besar. Fungsi di komputer selalu dibaca dari depan. Nah, sebagai contoh ini, dia membaca dari depan, seandainya sudah memenuhi kriteria, maka langsung dieksekusi. Misalnya, jika A1 ini lebih kecil dari 5, maka kecil. Dia 1 memenuhi syarat, langsung eksekusi, enter. Nah, ini. Begitu juga yang lainnya, nih. Begitu juga yang sedang ini. Jika lebih kecil dari 5, 6 berarti tidak memenuhi syarat, maka dia lanjut. Jika lebih besar dari 5, nah ini lebih besar dari 5, 6 berarti dia memenuhi syarat, eksekusi langsung, enter. Namun jika 9 dan 10 yang seharusnya besar sesuai dengan perintah ini, dia membaca dari depan, A9 lebih kecil dari 5. Tidak, dia lanjut. A9 lebih besar dari 5. Nah ini, pada saat dia membaca ini, lebih besar dari 5, yaitu 9, dia mengeksekusi langsung, tertulis sedang. Eksekusi, sedang ini. Padahal, di belakangnya masih ada, yaitu jika lebih besar dari 8, maka besar. Karena sudah menemukan ini, dia langsung mengeksekusi dan mengabaikan perintah yang belakangnya. Nah, itulah, maka jangan sampai salah posisi pada saat menuliskan fungsi. Penggabungan fungsi if. Fungsi if sebetulnya didesain untuk bisa digabungkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penggabungan fungsi if dengan fungsi text. Fungsi if mungkin sudah kita ketahui bersama. Nah, sekarang fungsi text. Fungsi text itu ada 3 macam, yaitu left, right, dan mid. Akan saya coba satu persatu ini. Misalnya di sini ada kata komputer. Fungsi left itu mengambil karakter dari kiri sejumlah n. Nah, inilah kita coba left. Mengambil karakter dari kiri, karakter mana? Ini. Sejumlah berapa? Misalnya sejumlah 3. Kurung tutup, enter. Maka di sini akan com. Nah, ini com. Nah, saya tarik ke atas dulu. Nah, sekarang yang kedua, right. Yaitu mengambil karakter dari kanan sejumlah n. Nah, saya coba lagi, right.
Mana yang diambil? Ini. Sejumlah berapa? Nah, pemisahnya biasa titik koma sejumlah 4 misalnya. Jadinya puter. Nah, ini. Jadinya uter. Mengambil dari kiri sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang mid. Yaitu mengambil karakter dimulai dari karakter ke X. Mid. Mengambil karakter mana? Ini. Dimulai dari kata karakter ke berapa? Nah, misalnya dimulai dari karakter berapa? Misalnya dimulai dari karakter ketiga. Nah, ini pemisahnya titik koma lagi. Sejumlah berapa karakter? Nah, ini sejumlah 4 misalnya. Berarti mengambil kata komputer ini dimulai dari karakter ketiga. Ini 1, 2, 3. Sejumlah 4. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah emput. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana menggabungkan fungsi if dengan fungsi text tadi, yaitu left, right, dan mid. Biasanya ini digunakan untuk pengisian data yang berasal dari kode. Nah, kode misalnya ini, misalnya ada kode karyawan. Misalnya KT itu karyawan tetap. KK karyawan kontrak misalnya. Nah, nanti ada kriteria lain. Nah, misalnya di sini. Nah, inilah kita sekarang mengisi untuk status karyawannya. Berdasarkan kode ini, KT berarti karyawan tetap. Nah, saya coba untuk memasukkan fungsinya. If, yaitu jika kode ini, nah, jika kode ini, if ya, jika berarti jika apa? Jika KT ini ya, status karyawan, berarti jika diambil dari kiri. Nah, mana yang diambil? Ini. Nah, diambil sebanyak berapa? Nah, 2. Kurung tutup. Jika diambil dari kiri sebanyak 2 sama dengan KT, maka karyawan tetap. Kemudian jika if ya diambil dari kiri, teks mana? Ini. Sebanyak 2 kurung tutup sama dengan petik KK, maka karyawan kontrak. Kasih petik jangan lupa. Nah, ini jika diambil dari kiri sama dengan KK, maka karyawan kontrak. Lainnya, nah ini lainnya mungkin jadi salah ketik atau salah kode. Kurung tutup di sini harus sebanyak kurung buka, harus sama. Kurung tutup, if-nya 2, berarti kurung tutupnya juga 2. Nah, kemudian enter. Nah, inilah. Berarti dia karyawan tetap. Nah, ini. Nah, saya geser dulu ini. Berarti jika di copy ke bawah ini, yang KK karyawan kontrak, yang KT karyawan tetap. Itulah menggabungkan fungsi if dengan fungsi text, yaitu left.